apakah hanya aksesoris atau sebuah narasi yang dibangun oleh para penerjemah atau mereka yang menuliskan atau sebagai pewarta untuk supaya orang yang menjadi pembaca mendapatkan pesan, menerima pesan dari catatan tersebut, atau hanya aksesoris doang? Ketika dibaca dilarang, jangan kau baca, nanti tidak ada Roh Kudus. Atau yang disampaikan oleh Bang Suma itu benar sesuai dengan logika dan sesuai apa yang tertulis. Contoh yang tadi 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus menikah enggak? Yesus matinya gimana? Sudah Akhir di atas salib. Sudah, Pak Anda Suma. wajib hidup sama seperti Yesus? Sudah siap disalib? Mama, aku udah bosan hidup, mah. Kalah mulu sama Bang Suma. Saatnya aku disalib dong. Ingat, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang menarasikan bahwa dia ada di dalam Yesus, atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Dalam hubungannya dengan wanita. Menikah nggak dia? Kawin nggak dia? Enggak. Lalu kalian hidup sama seperti Yesus? Enggak juga. Baik, Di Pak mana Suma. logika Anda sekarang? Mati kan? Mati kan logika Anda? Jadi Mati baik, dong. ya. Mati. Mati Saya logika. jelaskan ya, dan saya jelaskan lagi sekali lagi, apapun yang dikatakan tentang Alkitab, kalau dia bukan orang Masih kosong. Pasti adalah omong kosong. omong kosong. Berarti dalil yang tadi omong kosong. Udah selamat. Apapun yang dikatakan dia, dari tafsiran dia itu omong kosong. Omong kosong, omong kosong. Nah, itulah doktrin pembodohan. Itulah doktrin pembodohan. Karena dengar. Sekarang begini. Oke, silakan. Sabar, saya bicara dong, Pak. Pak bicara, saya dengar. Iya, jangan emosi dong, santai aja, santai, silakan, santai, relax. Relax, Pak. Itu gimana sih? Ya, silakan Tukiman, lanjut. Kok Tuku Iman sih, Pak? Aduh, gimana? Tukiman itu singkatan. Baik. Tukiman. Begini, Tukang kibulin manusia, Tukiman. Baik, Pak Suma. Tidak apa-apa. Silakan. Sampaikan Pak Suma. Tukiman lain lagi. Tapi kan gini. Yang penting hati Bapak itu kan diketahui sama Tuhan kan, Pak? Iya, pastilah Tuhan Maha mengetahui. Kecuali Tuhan yang buah arah aja nggak tahu musimnya kapan, itu nggak tahu. Lanjut. Baik. Jadi nilai kekristenan ya itu berdasarkan dari ada 4. Pertama Alkitab ya, Firman Tuhan sebagai pedoman hidup ya, Yesus Kristus teladan sempurna dalam moral dan perilaku, tradisi gereja, ajaran, doa, dan praktik rohani yang diwariskan. Keempat itu adalah hikmah rohani dan akal budi, refleksi manusia atas kehendak Tuhan. Nah, jadi ciri nilai kekristenan ya dari teologis mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhan, iman, doa, kasih kepada Allah. Nilai etis moral mengatur hubungan manusia dengan manusia, kasih, kejujuran, keadilan, kesetiaan. Tuh. Nilai estetis menghargai keindahan ciptaan dan kehidupan rohani, ibadah, sinergius, musik, rohani. Nilai sosial mengutamakan solidaritas, pelayanan, dan perdamaian. Contoh ya, aspek ya. Iman, nilai Kristiani, iman kepada Tuhan. Dalam kehidupan, doa, ibadah mingguan, tiap hari membaca Alkitab. Jam 5 pagi bangun berdoa, jam 12, jam 3, jam 6, itu. Mungkin kalau di Islam, sholat 5 waktu. Moral, kasih, kejujuran, kesetiaan, mengampuni orang yang bersalah, hidup jujur. Sosial, kepedulian, pelayanan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, kerja sosial. Estetis, menghargai ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan, menciptakan musik rohani. Prinsip aksiologi kekristenan, kasih adalah inti dari semua nilai. Markus 12 ayat 31. Baik, terima kasih Pak Host, silakan Pak Host. Oke, saya boleh bicara? Enggak. Ini Pak Host. Nih, dari narasi Kitun tentang kabar palsu. Gimana tanggapan Anda? Kabar palsu? Iya. Dari Kitun, monitor. Ya, silakan aja. Enggak, gimana tanggapan Anda? Asli atau palsu jadinya itu?
Ya asli dong, gimana sih? Masa palsu? Ka'bah pun dipalsu-palsukan, alamak. Nih, Ada-ada aja. terang nih, silakanlah kalian baku hantam lah di situ. Oh enggak dong, saya pasti tetap berdiri di iman saya. Kalau ada kemudian pandangan baru, ya itu bukan Islam. Sederhana kan? Sama seperti ketika Nabi Muhammad dikatakan bukan Nabi. Sama dikatakan Al-Quran bukan kitab suci, Allah bukan Tuhan. Apa bedanya dengan si kutu kucing ini? Sama aja. Nggak ada bedanya. Mau dia membawa narasi-narasi, ingat. Abu Jahal, Abu Lahab juga bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, bla 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 bla. Tapi tentang Islam dia nggak tahu. Apalagi bocah kayak ini, apa yang dibawa ke sini? Saya tanggapi dulu yang saudara tadi, saudara kita hargai ilmunya. Jadi gini, Bung. Dalam kaidah Islam, manusia itu memang terbagi dua. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian manusia itu diberi petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat. Sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Dan kata Quran, wayahsabuna annahu muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Kalau yang saudara rangkaikan tadi dalam Kristen bla 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 bla, memang kan udah kubilang tadi Kristen itu baik. Kan udah kubilang. Tetapi ingat, baik belum tentu benar. Karena iblis juga akan memperlihatkan sisi-sisi kebaikan. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Contoh, ketika Anda melakukan prosesi ibadah, apakah ada petunjuk? Dari Elohim? Nehi nehi merica ketum merjahi. Dari Yesus ada nggak? Denara? Nggak ada. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda mengira itu adalah petunjuk. Contoh, ketika Anda dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kalian. Saya bertanya dong, mana perintah Yesus ibadah minggu? Kok kalian kompak sedunia hari minggu berjalan ke gereja? Ada apa? Yang perintahkan siapa? Berarti ada kekuatan di luar daripada Tuhan itu sendiri yang menghantarkan separuh dari penduduk bumi untuk menyembah kepada Kristus tanpa firman Tuhan, tanpa sabda Nabi. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhannya tak ada, sabda Yesusnya pun tak ada. Kenapa mereka melakukan itu? Kata Yesus di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak? Penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Berhasil. Mana banyak orang itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Karena Yesus dalam implementasi keyakinan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oh, mantap kali Yesusku. Dan dia melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat karena petunjuk dari Tuhannya, sekedar untuk membuktikan kepada kaum Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yesusku memang mantap, luar biasa. Sedangkan Anda seorang Kristen melakukan satu narasi keagamaan, pembuktian keagamaan, kemudian praktek keagamaan, tidak berlandaskan kepada perkataan yang terlontar dari mulut Yesus, tidak berlandaskan kepada praktek yang dilakukan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan apa? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, mengikuti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Murid Yesus mendengarkan suara Yesus. Pertanyaan saya, suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda menyetarakan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda tidak bersunat? Itu. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge. Boleh tidak merayakan Natal di sinagoge? Boleh nggak kemudian orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi masuk ke sinagoge? Tidak boleh. Berarti tempat Yesus beribadah, orang Kristen haram hukumnya masuk ke dalam. Oke. Mereka mengikuti aku. Cuma oke, sekarang dilanjutkan misalnya begini. Barang siap. Kita dulu dari silakan. Monitor. Saudara kita. Iya. Nah, gimana nih? Ini ada salah satu apologet besar ini. Apakah kamu ini jadi Oke, boleh. Kita bahas apa? Maunya mau bahas apa?
Dan itu kan menurut Bang Zuma, Ka'bah itu asli. Menurut kamu palsu. Boleh, boleh. Silakan narasi dulu soal Ka'bah ya. Mungkin Zuma gimana pandangan Bang Zuma ya soal Ka'bah. Nanti Iya, saya Ka'bah saya jelas, saya Muslim. Ka'bah saya jelas. Ngapain saya jelaskan lagi? Oke. Anda Muslim? Anda Muslim? Ya jelas saya Islam. Yang Islam sejati itu saya. Aku Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu di mana letaknya. Di dalam Al-Quran ya, silakan. Silakan. Silakan Anda tunjuk. Benar ya. Silakan Anda tunjukkan di dalam Al-Quran atau di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu letaknya di mana. Silakan. Surah apa di kitab saudara? Surah apa? Ayat berapa? Bentar ya, cebok dulu cebok saya. sabar. Tadi kita sudah membuktikan ya, Tuhan palsu, kemudian kitab palsu, agama palsu, sekarang lagi nih Ka'bah palsu lagi. Oke, ini di sini narasi ya daripada Bang Zuma mengatakan Ka'bah itu asli. Jadi pihak di saya mengatakan Ka'bah itu palsu, gitu ya. Ya, silakan dalilnya di dalam kitab saudara tertulis di mana? Iya ya. Untuk pegangan utama dulu ya, pegangan utama saya Kitabullah, berarti saya juga memegang kepada Al-Quran. Oke. Silakan tunjukkan dalilnya. Ka'bah yang asli itu letaknya di mana berdasarkan kitab yang Anda klaim sebagai Al-Quran. Silakan. Kalau kita merujuk di dalam surat As-Saffat ya, 133 sampai 138, di sana dikatakan bahwasanya dahulu letak daripada kaum Sodom dan Gomorrah atau yang dibina oleh Nabi Lut. Saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Sodom, kaumnya Anda enggak. Saya tanya tentang letak Ka'bah asli itu tertulis di Al-Quran surah apa, ayat berapa. Ya makanya saya jelasin dulu. Kalem aja kalem, saya belum selesai. Saya nggak butuh penjelasan, saya minta dalil dulu dong, dalil dulu. Dalil, kita berbicara berdasar. Dengarkan, kalau saya mengatakan kitab saya asli nih, saya bacakan dalil. Innama umirtu an a'budu rabb hazihil baldatil lati harramaha wa lahu kullu syai'. Dalil. Sekarang giliranmu, tunjukkan kiblat aslimu, Ka'bah aslimu di mana tertulis. Tenang dulu, kalem. Gak usah dipotong-potong. Tenang aja, kalem. Saya nggak kemana-mana. Saya minta dalil. Saya nggak mau mendengarkan kibulan. Paham nggak? Iya, ini saya mau tunjukkan. Makanya diam dulu. Iya, tunjukkan. Surah apa? Ayat Gimana berapa? nih teman-teman? Masa dipotong terus sih? Orang mau. Lah, saya minta dalil, salahkah? Salahkah saya minta dalil? Ketika Anda ingin mengatakan Ka'bah saya palsu, dalilnya Ka'bahmu yang asli, dalilnya mana? Kasih waktu lah, kasih aku waktu. Enggak dong, ngapain saya dengarkan kibulan anak kucing? Mana dalilmu? Tunjukkan. Mana dalil? Saya minta dalil. Oke, kita kasih waktu ya. Dalil dulu, habis itu kau uraikan dalilnya. Kalau penguraian dulu tanpa dalil, nenekmu kiper. Saya minta dalil. Di mute di Zuma nih. Dalil dulu, dalil. Anda mute dulu, Pak Zuma mute dulu. Dalil, saya minta dalil dulu. Karena dia ingin mengatakan bahwa Ka'bah saya palsu, dalilnya asli mana? Bukti arkeologis juga bisa dibuktikan secara Silakan dalil, nggak ada cerita. Bukti arkeolog apa? 1400 tahun silam, Ka'bah kami tidak pernah berubah. Sekarang mana dalilmu? Ini saya pengen kasih dalilnya.
Kamu tenang Silakan. dulu makanya. Silakan, Tenang silakan. dulu. Iya, silakan. Ini saya masih remaja loh, nggak usah ketar-ketir dulu, Saya tenang aja. tahu, kamu masih Iya, remaja. Yang bilang kau itu tenang anak-anak aja. siapa? Iya santai aja, santai. Iya, Santai aja. santai kali pun. Iya, oke. Hmm. Tenang. Nah, Kalau kamu saya kenapa? bicara Kamu itu, bingung? Kamu bingung ya? Bingung iya, ya? iya. Jadi kamu gak usah Bingung? panik gitu, saya tenang Lah dulu. kamu yang panik, saya minta dari kok panjang Nah, kali. Ini Ah, gini, ah. cara profesional gak pakai timur gitu. Nggak perlu, iya. nggak perlu, Biar nggak perlu. biar biar fair, Saya biar cuman fair butuh gitu. dalil. Teman-teman Gitu yang di dong. bawah kakak enggak kayak timer biar fair teman-teman yang di Nggak bawah. perlu, nggak perlu. Enak kali Lah emang lu jadi siapa? potong ya, jadi potong. Saya minta dalil. Titik. Satu, Iya. Tenang jadi potong dulu. dua, Lah, tiga, lah. Tenang, enggak empat, usah dipotong. lima. Mana dalilnya? Ka'bah asli mana? Ka'bah aslimu Iya. yang bukan di Mekah itu mana? Dalil. Meow. Mana? Mana dalilmu? Hei, 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 anak kecil. Woi, woi. Bingung dia. Cari di mana? Di mana di Al-Quran ada Ka'bah asli itu di mana selain daripada di Mekah mana? Hah? Mana mana? Kucing. Udah, Udah. kembali kepada tema. Bentar, tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Saya mau bicara. Saya masih kasih kamu waktu. Benar. Kamu harus jaga adab kalau orang bicara tuh jaga adab. Saya harus jaga adab, termasuk menjaga kemudian akidah saya. Betul? Iya. Ah, gitu dong. Nah, sekarang mana? Mana dalil? Mana dalilnya? Gak usah panik gitu, tenang. Loh kok jadi panik? Saya cuma minta dalil, please. Dalil mana? Mana? Jangan-jangan kau lagi onani di situ. Mana? Nggak boleh serang personal gitu. Itu Ya nggak meja. apa-apa, ini ingat ya. Nggak boleh. Kamu ingin membuktikan sesuatu yang katamu Ka'bah itu palsu. Seorang kitun membuat narasi memalukan dirinya sendiri. Mana dalilmu? Mana datamu? Ya saya kan mau bicara. Silakan, saya diam. Saya hitung sampai 10 ya. 1, Tenang dulu, tenang. Gak usah panik gitu. 2, Kamu aja kalah. 3, Teman-teman juga tahu di sini siapa yang berisik, siapa yang mau kasih data. 4, 5, 6, 7, Di sini saya akan buktikan ya. Kita 8, 9. Oke. Masih Oke. ada sumber ini. Oke. Lanjut. Kita pakai data. Mm-mm. Itu bisa dikatakan Ka'bah bukanlah yang asli, gitu ya, atau dikatakan Ka'bah yang replika. Kita merujuk di beberapa sumber rujukan ya, yaitu Al-Quran sendiri. Boleh dibuka teman-teman di bawah ya, surat As-Saffat 133 sampai 138. Di sana dikatakan bahwasanya dahulu Nabi Lut, kota Sodom dan Gomorrah itu berada dekat dengan lokasi kota Mekah atau Ka'bah. Oke. Tapi realitanya saat ini itu sangat jauh, bahkan hampir 3000 km ya, daripada lokasi kota Sodom dan Gomorrah. Sehingga ini tidak relevan dengan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Ka'bah dekat dengan Sodom dan Gomorrah. Itu satu bukti daripada Al-Quran. Dan kita merujuk juga daripada bukti-bukti ya, artefak yang tertinggal di dalam Mana dalilnya, Cok? Dalil. Mana kau cuma bernarasi kayak gitu? Mana dalilnya?
Saya sudah diam tunggu dalil kok nggak ada dalilnya, Vito. Mas. Malah kau menjagokan kaumnya Nabi Lot. Bukan, Wa inna kenapa Lut bro? laminal mursalin. Mana dalilnya? Isnajainahu wa ahlahu ajma'in. Mana dalilnya? Oke, Apa itu? Apa? enggak. Apa? Tenang dulu, tenang dulu. Oke, tenang dulu. Nah, di sini begitu nih. kita lihat. Mana dalilnya? Mana? Iya, tenang dulu. Oke, Apa yang mau kau tunjukkan Iya. ini apa? ini biar saya jelaskan dulu. Oh, kau mau menjelaskan? Enggak dong. Iya, Enggak dong. Mana? Silakan. Saya kasih kau kesempatan satu kali ini ya. Silakan. Iya, nggak usah ketar-ketir gitu. Mana? Ya, Mana? tenang dulu, tenang. Gimana ya kita mau diskusi tapi nyerocos terus? Mana dalil? Saya kan nunggu dalil. Bocah, saya tunggu dalil bahwa Ka'bah yang asli itu letaknya di mana? Di Bogor. Yang di bawah juga bisa nilai lah ya, yang di bawah bisa nilai. Iya, saya minta dalil. Hei, saya minta dalil. Yang kau tunjukkan tadi apa? Wa inna Lut laminal mursalin. Dan sungguh Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Isnajainahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika Allah telah menyelamatkan Lut dan kaumnya. Terus illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua bersama-sama dengan orang yang tinggal di kota tersebut. Udah, Nah, tenang dulu dan terus? ganti ya. enggak kok. Saya dari tadi dengar. Sudah hampir 30 menit waktu saya tersita. Padahal saya tujuannya ke Kristen. Anda naikkan ini sebagai dewa penolak yang nggak bisa ngapa-ngapain. Mana? Teman-teman yang di bawah juga bisa Summa menilai dammarnal apa yang di- akharin. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Wa innakum latamurrun alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Mana buktinya coba? Tunjukkan kepada saya mana. Nah, itu buktinya itu. Mana buktinya? Itu buktinya. Mana? Itu tadi Apa ya? baca gitu. Bukti apa? Bukti apa di situ? Bukti apa? Ayat itu. Ayat, Tahu dengarkan. nggak? Ayat itu menjelaskan tentang dengar. Ayat itu Dengar, turun di kota dengar. Mekah. Ayat itu bercerita tentang kota. Tentang kota yang diceritakan adalah tempat istrinya Nabi Lut. Satu malam. Iya. Mana dalilnya dikatakan di sana? Mana dalilnya? Orang Mekah benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Itu bukti Tidak ada dalilnya bahwa Ka'bah itu di situ. Oke. Hei, di mana dalilnya? Coba. Di mana Coba gini ya, dalilnya? Mas. Di Mas, mana besarkan- dalilnya Mas, bahwa besarkan dananya, Ka'bah Pak. itu berada pada Besarkan, Pak. kota yang kena azab? Mana dalilnya? Iya, Mana? tenang dulu. Gak usah teriak. Hanya gara-gara ada petunjuk. Wa innakum latamurruna alaihim Hei, musbihin. Hanya gara-gara itu. tenang. Tenang. Oke. Kalau dulu gak usah teriak-teriak semua. Malu lah udah tua. Bentar ya. Iya, saya minta dalil loh. Saya minta dalil. Iya. Saya minta dalil. Kamu itu tampil sebagai penyesat tapi umur belum nyampe. Seibarat anak TK yang baru baca kemudian kitab suci. Hei, kau itu baru baca kitab suci, lalu kemudian kamu itu membuka praktek. Seperti anak TK yang baca sampul buku kedokteran lalu kau buka praktek. Saya minta dalil dari tadi. Saya minta dalil. Tenang dulu. Mana dalil? Gak boleh kalau ruang diskusi itu menghujat, gak boleh. Ya mana dalilmu tuh Yul? Kalau cuma yang kayak gitu-gitunya apanya itu? Tenang dulu. Nggak bisa korbuhkan Islam itu dengan sesederhana itu. Nggak bisa. Tenang dulu. Gantian. Oke. Gantian, tenang aja. 3 menit bagi Saya kemana-mana. 3 menit. Gak usah teriak-teriak gitu, malu lah udah tua. Bentar ya. Lah saya minta dalil kok teriak-teriak. Tenang dulu. Saya teriak karena Kalem. Sampai menit 10. Silakan. mana dalilmu mana deh? Mau terangkan. Dalil. Kok diterangkan lu siapa menerang? Gak usah takut. Gak usah takut. Tenang aja, kalem. Santai Ya, loh. lanjut. Waktu Ya, berjalan. kemana-mana. Terima kasih Mas ya.
Selamat Saya siang. minta dalil, Dek. Iya. Bu- Ini biar saya berikan datanya. Saya minta dalil, bukan penjelasan. Oke. Di sini Dalil. dikatakan nih. Saya butuh dalil. Astaga. Mana dalil? Gimana ini? Kita mau diskusi tapi Saya butuh dipotong terus. dalil. Aduh, Dalil. teman-teman gimana nih masa Nggak butuh teman-teman penjelasan. bisa main-main ya orang mau bicara Saya tapi tidak dipotong butuh terus. penjelasanmu. Gimana Kalau ini? mengenai penjelasan Kita semua mau- orang bisa. Saya minta dalilmu. Host, Dalil. tolong fair dong, host. Tolong fair dong. Dalilnya Ini saya mau gunakan data loh. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalil? Saya pengen gunakan data loh, host. Masa dipotong terus? Datamu, data kau bawa aja ke tempatmu, jangan kau bawa di depan umum, Tenang dulu. memalukan. Tenang dulu, santai. Baca dalilmu mana? Saya sudah baca teman-teman. tadi tuh. Teman-teman Ayat yang di 33, bawah. 133, wa inna lut laminal Teman-teman. mursalin. Saya sudah baca itu, saya sudah baca. Teman-teman yang di bawah. Dan itu tidak berbicara, tenang dulu. tidak Tenang berbicara mengenai Ka'bah. dulu. Kalem. Tidak berbicara mengenai Ka'bah. Kayak ini saya Tidak pengen baca. berbicara mengenai Ka'bah. Tidak bercerita tentang Ka'bah itu. Itu bercerita Ka'bah nggak? Enggak. Iya, kalem lah. Ayo. Di sini saya ingin bacakan. Kamu tenang dulu. Apa? Oke. Iya, saya butuh dalil. Teman-teman yang di bawah, ketik satu jika Bang Zuma ini takut. Ketik satu teman-teman. Enggak dong. Ketik satu Enggak teman-teman. dong. Itu di bawah Ya, minta makanya data kalem semuanya. kalau nggak Semua takut, di bawah tenang. minta dalil. Semua Iya. minta data. Kalem, Iya. kalem. Dalil Al-Quran yang Anda gunakan rujukan Iya. bahwa Ka'bah itu bukan di Mekah mana? Ini saya akan bacakan. Jadi kamu kalau Saya mau- sudah bacakan itu. Wa inna lutal laminal Berarti mursalin. namanya kamu takut. Ini saya yang bacakan. Tenang, ini Itu data kamu. menjelaskan tentang kedudukan Lut sebagai rasul, bukan membahas tentang Ka'bah, tuyul. Kalau Anda dengar saya, dengar. Kalau Anda ingin mengais-ngais seperti itu, baca dalil setelahnya ketika berbicara tentang Nabi Yunus. Ayo. Teman-teman. Anda ingin mengatakan bahwa Bang Ka'bah Zuma juga ini- ada pada tempat Nabi Ayo. Yunus? Jadi, Wa inna Yunus kamu laminal ini mursalin. ya. Hei, Yunus pun Jadi- dikatakan sebagai rasul. ya, Yunus kamu apakah juga satu bisa tempat dengan menilai Lut? lah. Inilah. Parah. Parah yang parah. Gini Pak Suma, ketika Ya saya minta dalil, Bung. Ini berbicara mengenai Islam, bukan Kristen. Kalau Iya, Kristen iya. menyembah batu Jadi, zakar, ada dalilnya hubungannya ada, tapi malah Iya, ditolak. Kalau Dengan Islam, aturan sendiri. apapun dalam Islam Oke. harus berdalil. Jadi Anda dia kalau ketakutan. Bocah ini menuduh Ngomong Ka'bah tuh. itu palsu. Jadi, Kalau di Mekah, bagaimana aslinya kalau kemudian kamu di nggak tempatnya takut, Nabi Lut. Tenang aja, tenang. Dalilnya mana? Nggak ada Host, kasih dalil. saya waktu, host. Nggak ada dalil. Hostnya nih nggak fair nih lama-lama nih. Nggak ada dalil. Tidak ada orang Indonesia bisa kau tipu. Nggak ada. Coba, Nggak ada. host. Kasih dong Tidak saya ada waktu. orang Islam bisa Aduh, kau host. tipu. Nggak ada. Nggak Host. ada. Sabar. Berhentilah Kan kamu menyesatkan. kan Berhenti. kan beradab, bos. Hei, Coba, host. anak kecil. Anak kecil. Tenang Anak dulu, kecil. biar saya jelasin dulu. Dari Kamu dulu bisa kelompokmu sudah ingin menyesatkan orang-orang Iya. Islam, nggak bisa. Apalagi kau cuma modal dalil kayak gitu. tenang dulu kamu. Di sini teman-teman Zuma tahulah ya, takut Zuma tuh dengan Saya tidak takut, saya cuma minta satu doang Iya. dalil. Iya. Udah dikasih dalil, tapi kok malah Diam dulu, teriak-teriak. takut. Iya, Saya cuma takut. minta dalil doang, nggak dikasih. Iya, tenang Kamu dulu. kasih dalil as-safat, aku bacakan tuh dalilnya. Iya. Wa ilut, Tenang wa dulu. inna lut, laminal mursalin. Mana berbicara Ka'bah di situ? Mana bicara Ka'bah? Nah, itu turun di mana ayatnya? Ayatnya turun di Itu mana? berbicara tentang Ka'bah atau bukan? Kutanya dulu, itu Nah. berbicara Ka'bah atau bukan? Gimana Mas Zuma? Saya tanya, itu berbicara Ka'bah atau bukan? Kutanya dulu, itu berbicara Ka'bah atau bukan? Hei, Ayat itu turun di mana? Bang Zuma, ayat itu turun di mana? Saya tanya samamu, itu bicara Ka'bah atau bukan? Tanya, ayat itu turun di mana? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Turun di mana ayat itu? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Jawab. Itu Ayo. bicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Ayat turun ada Madaniyah, ada Makiyah. Madaniyah, Makiyah. Wah, sekarang pertanyaan saya, itu bicara Ka'bah atau bukan? Hei, Nah, ya udah, kamu nggak ini bisa guru jawab sama ya. murid sama Pertanyaan doang. simple loh. Itu bicara Ka'bah atau bukan?
teman-teman, dia nggak bisa jawab pertanyaan simpel. Saya sudah Nggak bisa jawab. jawab. Al-Quran itu ada yang Nggak disebut apa-apa. ayat-ayat Kalau nggak Makkiyah, bisa ada jawab juga Madaniyah. nggak apa-apa. Yang Bisa saya kita tanya jawab. samamu, woi, yang saya Tenang aja, tanya tenang. samamu, Tenang. apakah dalil Oke. itu bicara tentang Ka'bah? Oh, jadi selama ini Oh Zuma tuh jadi, nggak tahu ya oh ayat jadi, Al-Quran turunnya di oh mana. jadi. Saya tanya Wah. lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Enggak. Apakah ayat As-Saffat Berarti ayat emang 133 itu bicara kayak gini Ka'bah? nih karakteristik apologetisnya tuh memang teriak-teriak tapi Kamu, nggak ada datanya kamu, ya. kamu tidak akan pernah bisa merubuhkan akidah Islam, anak muda. Meskipun kau bersama setan yang ada di belakangmu sekalipun. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Al-Quran surah As-Saffat itu berbicara mengenai Ka'bah? Tidak, saudara-saudara. Oke, jadi Yang berbicara Zuma. tentang Ka'bah itu, dengarkan Iya. saya, dengarkan. Enggak, sebentar, Innama Bang. umirtu an a'budu kamu ditanya itu rabbana ayatnya turun di hazihil mana aja nggak tahu baldatil sesimpel ladzi itu. Saya tanya harramaha simpel. wa lahu Ayatnya kullu turun di syai'. mana? Wa Ayatnya turun di umirtu an mana? akuna minal Enggak. Jadi muslimin. kalau Itu kamu ditanya wa ayatnya turun di mana, isyarfa'u dan kamu Ibrahim nggak tahu kawaida minal gimana ini? baiti wa Ya teman-teman juga tahu lah yang di bawah Ismail. ya bagaimana Rabbana karakteristik taqabbal daripada minna karakter Zuma ini ya innaka teman-teman ya. antas Jadi ya samiul memang seperti itulah. alim. Tidak mampu Itu untuk berbetul. ditanya sebuah Itu data. berbicara mengenai Di manakah Ka'bah. data itu? Adanya di Dia Mekah nggak tahu. Al-Mukarram. Dan Oke. itu dinubuatkan di Jadi, dalam kitab-kitab teman-teman nanti Nabi-Nabi saya akan terdahulu. bongkar juga ya soal Bukan tentang Ka'bah, Nabi soal Lut. Al-Quran Tak ada hubungannya di Nabi live Lut saya. dengan Nanti saya Ka'bah, akan Toyo. buka komal saya. Cuma kalau Kamu ngomong Saya akan apa live ya. itu? Soal Kamu Ka'bah ngomong dan apa? teman-teman yang di bawah juga boleh. Kamu ngomong Untuk apa? follow akun saya ya. Hah? Nanti saya akan buka nih daripada pemahaman Bang Ih, Zuma. kamu Soalnya itu karena pernah Kristen, kamu itu jadi tolol juga memang dari Islam tadi. ya Bahasa dulu ya. agamamu kau nangis. Sekarang kau datangkan, Bang kau Zuma tuh datangkan nggak mau kalah kucuk ya. seperti ini mau Maksudnya dalam menghadapi arti, umat Islam. Iya Bang Zuma ini Gimana tahu lah ceritanya? kalau saya Yang buang saya data tanya, langsung dipotong. yang buka saya data tanya langsung itu dipotong. apa dari tadi? Dengar kau jadi Oke. saksi dari sejak dia naik Oke, di sini saya mungkin minta dalil. host Ada boleh dalil. izin host. Ada dalil. Tidak Salah ada satu. dalil. Terus kau mau jagokan, kau ingin menutupi Saya mau bicara dulu host, mungkin agama host Kristenmu kita dengan membawa orang seperti ini. tolong Mana di mute bisa dulu tuh Bang yuk? Zuma, soalnya Bang Zuma udah Gak bisa, jangan gak bisa, kejadian gak Bang bisa. Zuma. Saya cuma minta dalil. Padahal Kamu saya bisa tunjukkan masih dalil. remaja. Kalau Masih di remaja, tengah-tengah masih orang kejadian. Kristen, mungkin Jadi, kamu bisa tenang sok aja, jago, Bang sok Zuma. paten. Kalau Tapi tidak kamu bisa. memang merasa Saya benar, butuh nggak usah dalil. teriak-teriak. Kalem aja kayak saya. Kayak Saya tuh orang butuh yang dalil. Saya memang suaranya begini. Saya suara aku Tapi, memang begini, kamu kicau. orang yang kejang-kejang. Suara aku memang Itu begini, berarti bukan merasa, kejang. Yang "Aduh, kejang saya itu salah kali ya? ketika Ah, saya dimintai panik nih." dalil, Nah, tapi seperti tidak itu. ada Jadi dalil. teman-teman yang di bawah, saya akan bawa Kasihan komal kali. siang Mana ini dalil? mungkin Mana ya, dalil? akan Mana membongkar dalilnya? daripada Mana pandangan dalilnya? Islam itu sendiri. Saya minta dalil aja, ya. kau mau bongkar apa? Saya minta dalil. Soalnya banyak sekali Kesempatanmu, ya dalam kesempatanmu Islam itu sendiri. memberikan dalil. Apa Ya, yang kamu nggak lakukan? apa-apa, Hah? kalian juga Nggak dapat ada mengenal dalil. Zuma. Kalau Cuma memang nyanyi, diskusi itu nggak pernah sehat. Kalau mau diskusi gantian harusnya Bang Zuma. Jaga adabnya, jaga kita untuk berdiskusi dengan sehat bagaimana ganti-gantian. Malu lah, masa apologet Islam seperti ini. Tenang aja, saya juga Tak kemana-mana. kamu menunjukkan data. Tidak kau Tenang tunjukkan aja, data. Terus kamu suruh Tenang saya aja. mendengarkan ocehanmu gitu. Kalem. Saya juga Hah? orangnya kalem kok, enggak Oh, teriak-teriak saya lah. bukan lebay kayak kau. Sorry ya, sorry. Jadi kalau memang Sorry ya. Bang Kalau Zuma saya ini seperti benar, kamu, saya juga telat boleh disusupi masuk nanti ilmu ke saya. ilmu kayak Setiap kamu. kali Kalau saya- aku lembut kayak kamu itu. Setiap kali salah. Dan host Siapa mungkin yang mau boleh, dengarkan kamu? saya berkata-kata dulu. Siapa yang sebelum mau saya mendengarkan selesai di kamu? video, mungkin Bang Zuma. Kamu datang di sini, Ada nggak, Mas? dijagokan oleh oten-oten sesamamu, tapi kau nggak mampu memberikan apa-apa. Mungkin Saya mau cuma minta berkata-kata dulu, dalil. Bos. Dulu Bang Juma. Oke, terima kasih Saya ya. cuma minta Oke, terima dalil kasih. tok, tapi Aduh, tidak Bang ada Zuma, dalil. tenang aja Bang Zuma. Tenang, kalem. Saya minta Nggak mau teriak-teriak ya. dalil saja. Nggak Saya minta dalil. Nah, saya kasih lagi Tenang kamu ya. kesempatan. Saya Saya diam kemana-mana lagi. kok. Saya masih tunggu dalil. Silakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
Kabur. Kabur. Kamu juga gimana ini guru? Eh, 3 menit gitu. Cuma minta dalil doang. Nggak bisa dikasih. Nih teman-teman. Ini pelajaran buat kalian saudara Kristen. Nah, kok saudara Kristen? Hah? Kamu nggak mau bersaudara lagi dengan saya? Katanya kasih, gimana sih orang-orang ini? Dengarkan. Pak Suma. Dengar dulu. Pak dengar dulu. Kalem. Dengar dulu. Saya mau izin ibadah, dengar dulu. Pak Suma. Tadi harusnya Pak Suma dengerin aja dia dulu ngomongnya seperti Saya apa. memberikan ruang loh, sampai saya menghitung. Syajo. Udah kasih dalil, kasih waktu, udah dihitung pun. Saya minta dalil. Anda lihat nggak tadi? Dia nunjukkan Al-Quran surah As-Saffat ayat 133. Saya baca lebih dari itu. Anda nggak bicara Ka'bah. Dengar. Makanya waktu saya singkat bang, saya mau ibadah. Dengarkan saya dulu. Kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian juga ambil terjemahannya. Kita lihat ya. Dengar. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Pak bicara tentang tadi itu pembahasan dengan dia. Onta-onta muda, Median dan Etam, mereka akan datang kepadamu. Itu di mana? Di tempatnya Lut atau di Mekah? Guru dah. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Itu di mana? Nebayot anak pertamanya Ismail, Kedar anak kedua. Sekarang dibuktikan di mana? Daerahnya Lut atau di Mekah? Pak Melcu saja. Yang ketiga, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan. Dan Jawab aja pertanyaanku. Kamu berdiskusi sama aku gak? Dari tadi kan kau sama Melcut. Aku belum kebagian ini. Aduh. sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di Mekah atau di tempatnya Kitun? Ayo, itu di Mekah atau di tempatnya Kitun? Yesaya 60:11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut ditawan sebagai tawanan. Itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo jawab. Ini pelajaran buat kalian. Ini lu buat. Yesaya 60 nomor 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Ya kamu sekarang. Yesaya 60:12. Orang akan menyebutnya dengan bangsa yang suci. Orang-orang akan berkata menjadi tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang dicari, yang tidak ditinggalkan. Itu tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Tempat yang dicari yang menjadi tujuan. Tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Sabar dulu, belum. Yesaya 60 nomor 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan sebutan selamat, salam, Islam, dan pintu-pintu gerbangmu disebut pujian. Alhamdulillah, Muhammad, Nabi Muhammad. Ayo, itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Yesaya 25 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan suci. Orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Itu nubuat. Kalau dengar dulu. Kalau sampai itu terjadi di kotanya Kitun, tempat pada para Homreng, kaumnya Nabi Lut, kaumnya tadi itu, dia ingin menjadikan kota Homreng itu sebagai tokoh utama. Nah sekarang nubuatan tentang ini di dalam kitab yang Anda gunakan, apakah ada menuju kepada kota yang disebutkan si Kitun tadi, si kotak-kotak itu, ada nggak? Semua tertuju kepada Mekah Al-Mukarram. Begitu saudaraku, ya. Jadi karena waktu saya sudah ibadah, saya isi ibadah dulu. Ingat, tadi Anda mengatakan ada mau dialog dengan saya tunggu hari Senin sampai seterusnya, kapanpun itu saya siap. Yang penting ingat, dia berilmu,
dia punya kapasitas, dia bawa Ini, akal, dia tidak pakai ini. doktrin, dan Bentar, ingat, dia rajin cebok. Itu syaratnya. Sekali demikian untuk sementara saya ibadah dulu teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa berakal sehat, meninggalkan agama yang mematikan akal Anda demi keselamatan dunia dan juga di akhirat. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Kristen adalah agama yang tidak menggunakan akal sehat. Untuk menjadi Kristen, akal harus dimatikan berdasarkan doktrin-doktrin Paulus. Demikian. Salam NKRI, salam satu bangsa, salam satu nusa, dan satu keadilan rakyat Indonesia. Merdeka. Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 5 menit aja. Nggak berani kah? Ya, belum Turun deh. tanya. Jadi gini, jadi gini Bang, Gimana? dari tadi itu sebenarnya dia tuh berpolemik aja, berpolemik lalu membahas Dari langsung ke tadi dia sini. gini Mel Cemot. Dari tadi dia berpolemik. Itu ngomongnya tuh pantasnya sama aku. Nggak perlu kau kasih bahasa-bahasa kayak gitu. Yang ada jadi framing nanti. Dalil yang ku bawa aja dia udah nggak bisa jawab. Gimana aku kasih dalil yang lain? Makanya dari tadi aku mute kamu tuh kode. Biar aku yang ngomong sama dia. Siap, siap. Jadi kamu udah beringas, nafsu, ya sudahlah, aku biarkan aja. Maaf Pak. Kita ngomong sedikit dijawab tat. Iya, iya kan? Itu kayak dia yang punya room, gitulah. Kalau dari aku gini loh, boleh berdiskusi, tapi kalau aku udah mute, maksudnya sabar gitu. Jangan langsung nyerocos gitu, ngerebut gitu. Jadi kan kayak framingan gitu. Begitu, brother semua. Jadi memang begini, pemahaman dia tentang kekristenan itu dia atau begini ya, dia tuh hanya mengutip tetapi dia tidak paham karena memang dasarnya memang dia sudah tahu, mungkin dia paham tapi sudah Gak disetting ada, untuk framing. gak ada Dia dia hanya untuk paham. framing. Dia paham Bible. Kan Alkitab tadi pertanyaanku aja dia nggak bisa menjawab. Makanya dia larinya ke kamu karena kamu gampang terpancing. Kau pun udah kasih kode. Gitu loh. Lain kali sabar. Lawan orang ini sabar aja. Jangan terlalu langsung, wah, aku pengen ngadapin dia. Jangan. Kamu semakin nafsu ya, emosi menguasai kamu akhirnya ya begitu. Setuju, host. Oke, begitu, host. Sudahlah, lanjut. Kalau kan ada yang merasa mau pintar kan langsung gue ini pintar, gue diturunin gitu. Tadi dia debat sama Islam loh tadi yang di bawah itu. Ya memang itu Islam. Musim panas kami puas. Wah, siapa yang panas? Belum aku tanya dia. Baru satu pertanyaan kok jadi nggak mau menjawab, malah larinya ke Mel Cemut lagi. Nanti kalau kalian di room Gurunda bilang ya, Gurunda, kok nggak berani jawab pertanyaan Seven gitu. Gurunda kurang paham Al-Quran ya, gituin. Ya ada yang panas loh. Aduh. Kalau tadi siapa tadi si Kitun ya? Itu agamanya apa dia Pak? Salahnya? Alami. Ya? Oh Ahmadi. Ya oleh saudara terkasih. Tak waras. Kita nggak waras itu. Juga ada teman saya pakar Bible.
Kakak Bibel. Kok ngaku-ngaku kakak Bibel? Ya, kenapa kalian masih Kristen? Ayo, saya sudah keluar dari Kristen. Ayo. Ya kenapa kau masih keluar dari Kristen menggunakan nama pendeta lain? Kita tuh Jadi yang nggak waras itu kamu atau emang Kristen? saya tanya sama kamu, emang itu nama kan Kristen itu curi-curi. Dulu, kenapa Pandita itu menggunakan nama istilah akun orang pendeta? orang Hindu. Dan Kata kamu menyebut pendeta, untuk kata waras. ya, Bukankah kamu kakak bertanya, saya jawab. Kata pandita itu berasal dari ya Hindu, bukan dari Kristen. Mencuri itu. Nah, otak waras ya? Wah, waras sekali. ya, dulu. Kata pendeta itu adalah istilah dalam agama Hindu. Ah, Ya. masa? Lu baca itu sebab curi kawan. Oh, masa sih? Iya, bukan. Ya, belajar ya adikku ya. Udah, pendeta. Ya, Kamu terima kasih. pertanyaanku yang tadi gak? Soalnya satu pun gak ada yang bisa jawab itu loh. Saya ini pakar Bibel, ya. Saya ini Pak paham Bibel. Kita bedah Bibel yuk. Ini dulu. Bahas Bibel. Kau udah gak paham kitabmu. Ayo. Jawab dulu. Kenapa Jawab. kenapa kalian ngaku-ngaku pengikut Yesus? Enggak, sederhana aja. Katanya pengikut Yesus. Yesus ke sinagog, kenapa kalian nggak sinagog? Yesus Tuhan Esa, kenapa kalian Datang yang berkelas, sekarang datang yang kayak gini. jawab. Jawab. Ayo jawab. Botol. Apa? Ada kebenaran kok. Mana kebenaran? Saya Kan itu bertanya. kan sudah tanya, kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Makanya saya bertanya kenapa minta data dikasih data tapi katamu swag. kalau Gila, dosa ditanya pertanyaan yang mudah aja kamu nggak bisa jawab. Pertanyaan yang mudah bisa berdosa apa enggak? jangan lari bertanya menghapus dosa habisnya. Sudah dikasih tahu datanya kan udah jelas. Kalau Allah tidak Nggak bisa. mengizinkan, kalau Allah tidak mengizinkan kami, maka dosa kami juga nggak dihapus. Semua itu atas kuasa Allah, Siap. kuasa yang menciptakan Itu mengizinkan. kami. Udah, semua itu atas izin Allah. Allah itu berhak atas dosa manusia, mau itu diampuni ataupun tidak, itu Allah berhak, karena Dia adalah pemilik alam semesta ini, semuanya beserta isinya. Masalahnya Tanya apa saya sama siapa kau? yang izin Nah, batu itu siapa ya? aduh, Nggak ada Allah yang memang izin. kau nggak nyambung kau. Udah kau jelaskan sampai Ada habis Allah yang udah mengizinkan. gue. Dari mana dasarnya? Tetap longor. Oh, aku bilang sama kau Mana ya. dasarnya Allah yang batu itu? Kalau Allah sudah mengatakan, Innallaha Nah dia mengatakan itu. Sedangkan Innahu umat huwal Allah ghafurur rahim. Kalau Allah sudah mengatakan dirinya itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, udah cukup, Dia tuh Maha mengampuni. Kalau kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Kalau kita beribadah berusaha untuk menghapus dosa kita, bentar ya. Nih, batu Kalau ini. kita berusaha untuk menghapus, anjing kau lah memang. Ke Allah, Kira kau penyembah manusia, kau keluar dari Ini. kau. Dasar Ini. Tuhan telanjang aja Tuhan kau pertuhankan. Tidak benar. Buka mulut kau. Telanjang. Buka mulut kau. Buka mulut. Biar bicara. Susah banget udah jelasin ngerti. Dasar konten goblok. Awak udah lembut-lembut ngomong sama dia, baik-baik ngomong sama dia, mau dijelaskan. Emosi jadinya bang, emosi kalau begitu. Kalau kita melakukan ibadah secara ikhlas, niscaya Allah akan mengampuni apa yang kita kerjakan. Allah akan meridhoi apa yang kita kerjakan. Memberi minum anak yatim, memberi makan anak yatim, semua itu. Yang penting kita ikhlas. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, ikhlaskah atau tidak perbuatan kita menyantuni anak yatim. Allah kan Maha mengetahui.
Jadi ketika kita ikhlas melakukannya, maka Allah akan ridho, maka dosa kita akan dihapus oleh Allah. Banyak kesempatan kami, banyak celah-celah kami untuk menghapus dosa. Kau Bang, ditanya pertanyaan ini nggak bisa kau izin jawab. bang, turun dulu bang. Pertanyaanku simpel. Izin bang. Izin bang, saya mau turun dulu bang. Oh ya bang, izin bang. Assalamualaikum. Terima kasih bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel loh pertanyaanku. Di Kristen itu boleh nggak melakukan dosa? Boleh nggak melanggar firman Tuhan? Simpel loh pertanyaanku, nggak sulit. Kalau emang nggak bisa, nggak bisa. Kalau emang bisa, ya bisa. Sebutkan alasannya. Kan gitu. Nggak bisa Bang Eri. Orang Kristen itu harus taat kepada Tuhan. Apa alasannya ceritakan? Bukan begini, gitu. Bisa katanya. Oh, jelaskan apa maksud kenapa bisa boleh melakukan dosa. Jelaskan. Simple loh. Komalku bawa belur bah, komalku bawa belur. Bicara-bicara anjing lu tadi. Hancur bawa belur komalku. Komalku bawa belur itu dah. Ini tadi bicaranya aduh aja bahaya nih. Komalku bawa belur. Bicaranya anjing-anjing aja. Ini kali hancur bawa belur komal. Oh ya. Jangjing nyet itu aja bahasa tadi. Si Wan dari mana? Siapa? Hah? Turun dia. Bawa belur kemana? Jangjing. JC ini sampai capek mute-nya. JC. Ini judulnya tergila. Hah? Otaknya agak lain juga itu bang. Ini tema kelenten, noten gila. Itu tema. Ini ada Yanto Dejong. Tengok nih, Yanto Dejong nggak berani naik. Nggak berani. Kalau kita jamba Oten. Kalau Oten masuk lari. Kalau kita Oten Mana anjing saya tadi? Anjing saya mana semua kan? Lari udah. Anjing saya lari semua. Waduh, agak lain. Kalau Oten kita jamba Oten. Ida juga Ida. Kita jamba. Tapi pada lari semua. Ini di Peter. Mbah Batu. Kan tengok kan. Selamat siang. Tengok, yang gila semua masuk. Tuhan kau gunung batu. Mana ada gila keajaiban nabimu aja cuma ngobrol sama batu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan kita gunung batu yang kekal. Ngomong. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sesuai dengan tema ya berarti ya. Oten ya ini. Sesuai Oten gila. Sesuai kan? Sesuai dengan tema Oten gila, ya kan? Sesuai dengan tema ya. Kan betul. Sesuai tema ya teman-teman ya, sesuai ya. Datang kejang sesuai ya. Sesuai ya. Tengok. Sesuai ya. Ini yang dibawa pemujat kita jambak semua nih, kita jambak pemujat. Enggak, karena kau gila bodoh. Kau gila. Mute. Karena kau gila. Sesuai tema ya. Ini di bawah nih, kita jambak lagi nih. Si Olok nih, kita jambak. Kita masuk ke Komalotin, kita serang. Mereka ketakutan semuanya. Kita kan kaleng-kaleng Islam ya. Nggak gentarnya Islam nih. Kita serang Komaloten, Bang Juma nyerang Komaloten, Besera. Aku nyerang Komaloten, Besera. Oten nggak berani nyerang Komal Islam. Aduh. Katanya keras.
Kita nyerang bukan menang di kandang, kita serang Komaloten semuanya. Bersera. Bisa. Nggak dinaikkan. Nggak dinaikkan. Dinaikkan cuma 1 menit aja paling lama. Habis itu Iya. di-kick. Kalau kalian aduh, minum kopi pun bisa kalian di sini. Ini kita jambak Oten Pengujat. Sejudul ya Oten gila ya. Sejudul. Ada Sida di bawah. Ida. Nggak berani Sida nih longor nih. Ida longor, naik kok Ida. Ida Pesundal naik. Mau dibayar kok, mau di booking dia. Malam minggu, mau duit nggak kau dah? Mau duit nggak? Berapa bayaran kau sini coba dah? Ida Pesundal. Naik kau coba. Kamu nggak di gengbeng dah, mau di gengbeng? Yuk dah, yuk. Nggak ada ilmu kalian masalahnya. Nggak ada ilmu, naik lah, kau buktikan. Ini bukan Ida ini, satu lagi ada di bawah kak, ada di bawah kak. Sorry, bukan Ida ini kak, ada di bawah juga Ida namanya, Kristen, Oten. Bukan Ida ini kak. Jangan jaga juga di bawah. Motor saya turun ya. Ada juga Ida. Nggak tahu aku, ada Ida situ. Blender. Apa? Kalau kau ngomong kata kotor saya turun ya. Yang ngomong kotor siapa? Dari tadi kalian ngomong anjing apa lah bahasa kalian itu. Aduh, diskusi atau ngomong anjing? Sorry Kaida. Bukan ini, ada di bawah itu Pengujat juga itu Pengujat. Dia Ida juga namanya. Udah, Blender. Sebenarnya nama Ida itu nama Islam tuh lah. Dengar ya. Kau mengatakan aku mengujat ngomong kotor anjing. Udah. Kau jelas ya, di dalam Bible kau dikatakan di luar Bibel. Baru masuk aja tadi lu ngomong anjing apa? Sekarang begini, di luar Bani Israel. Diskusi kau tanya keimanan kami, kau tanya keimananmu. Oke, di luar Bani Israel disebut anjing. Bentar dulu, saya dulu ya. Kalau ada kata-kata anjing saya turun ya. Loh, memang ada dalilnya kok, bodoh. Nah, tuh kan? Ya, memang ada dalilnya. Nah, kau diskusi gitu Blender. Memang ada dalilnya kok, cuman ya kok baper kali. Di luar Bani Israel disebut apa? Aduh. Lo memang ada kok. Ya, cuman itu yang kau tahu di bumi nih. Loh, memang itu ada di dalam Bibelmu. Enggak, kau sekarang buka room itu untuk apa? Loh, membahas kitabmu. Mengedukasi. Membahas edukasi, bahas kitabmu. Yang kau bahas apa tentang itu? Iya, di luar Bani Israel disebut anjing. Aduh. Yang kau bahas tentang itu ya pantas lah kayak gitu terus hidupmu. Loh, lucu kok kitab kau lah salahkan nomor. Kitab kau yang mengatakan itu, bukan aku, congol aku. Jadi kitabmu nggak ada kayak gitu? Nggak ada, tunjukkan. Kalau ada? Tunjukkan. Oke, kau baca ya. Ya. Dan kejang-kejang pula nanti. Aku harus ku bilang pula sama kamu kayak gitu. Ya, coba. Dengar ya. Dengar atau ku tampilkan? Udah dengar aja, Mas. Nanti ngelek. Nih, Bau napas soalnya. Iya. Nah. Kau udah napas semuanya bau. Aduh. Kau baca. Jonathan Miki 135. Baca. Udah kau buka? Udah kau buka? Iya, Enggak, udah kau buka? Udah. Apa isinya? Udah. Apa Udah, isinya? baca Coba aja, baca. baca aja. Ya, coba, aku udah ngasih dalil, kau tinggal baca aja malu. Kau dengan ayat apamu? Apa Hadismu. Coba baca. Ya udah baca. Aku lagi di Malu kau bacanya. Enggak. Malu. Enggak, udah baca aja. Ya udah baca lah. Kalau masalah gitu banyak ini. Aku Cuma lagi- enggak itu masalah diskusinya. Kita diskusi ini. Kau tadi mengatakan Al-Quran. Dengar. Kau tadi mengatakan. Kalau kau malu. Sebentar. Kau tadi mengatakan Al-Quran. Kenapa hadis kau tunjukkan nomor?
Kau tadi mengatakan Al-Quran, kenapa hadis yang kau tunjukkan? Boleh. Kamu. Hadis gak kau percaya, Blender? Hah? Blender? Baca aja deh, baca aja. Aku tanya sama kamu dulu, hadis itu kau percaya atau tidak? Malas aku bicara sama orang longor. Baca aja, biar maju diskusi kita. Nah, coba baca. Apa? Mau ludah-ludah. Mampus kau itu adalah aku turun lah. Enggak, yang ludah kau siapa? Biar lancar diskusi kita, aku bilang. Itulah kau pekaknya kau. Yang ludah kau siapa? Biar lancar diskusi kita, bukan ngeludahi kau. Kan nggak nyambung kau ludahi sama diskusi, kan beda itu. Ludahi ada nggak huruf S-nya? Diskusi 2 huruf S-nya, ludahi nggak ada huruf S-nya. Ya ampun. Emang pas ini judulnya, Oteng gila. Ya Bang Blender, aku turun. Assalamualaikum, makasih udah dinaikin. Salam. Kok gambar Tante Mika itu bukan? Tante Mika kemana kok? Jarang nongol di kemarin sekarang. Tahu-tahu udah tenar dia. Banyak juga yang kacang lupa kulitnya ya. Kalau ada koinnya nggak mau di sini nih. Yang ada koinnya rebutan di sini. Tengok aku nih, follower semuanya aku ada di Komal Blender ini nggak. Sampai sore berjam-jam muntahan aku di sini. Itu adik itu Tante Mika, abangnya adiknya si Jesse itu, Jesse Lim. Enggak ke adik sama Tante Mika. itu Tante Mika kakaknya. Kacang lupa kulit lupa kacang. Ya kan? Kacang lupa kulit. Dibesarkan dari Komal ini. Ayah ini. Sana dia buka Komal sendiri. Maksudnya Komal yang banyak koinnya, yang banyak expandernya. Aduh, mesti kali kayak gitu lah. Rusak. Ya, aku terus terang, kotaku aja bulan, kadang pakai 3 hari, kadang pakai seminggu, kalau ada duit beli seminggu, kalau nggak ada cuma 3 hari, kalau cuma 25.000, kadang tiap bulan. Karena emang akunku lagi bahaya nih, akun driverku, masih merintis dari awal. Kalau dulu masih ada akun Grab sama Gojek, wah lumayan emang. Aku beli bulanan terus. Kalau nggak sampai sebulan, beli lagi. Habislah 200-300. Matius masih mau kemari, Matius masih mau, ya kan? Dan itu murni loh, Blen. Itu murni, nggak ada dari hasil koin, ya. Murni itu. Hasil dari penghasilanku sendiri kerja. Tante Mika kalau nggak di Komal Blender terkenal nggak tuh? Hah? Terkenal nggak? Itulah kacang lupa itu. Makan kacang, kulitnya dibuang sembarangan. Aku jijik nih orang-orang kayak gitu, serang gue bilang. Aku di Komal Zion lagi, berjam-jam aku di situ. Gak mengharapkan, dan nanti pun ada angka di situ pun hanya followers. Karena dipastikan followers itu pasti sekali ngikuti dua orang ngikuti berarti 4. Nanti paling dapat 24, berarti 12 orang yang follow di situ. Ya ada koin, mawar pun nggak ada. Dengan nggak kuharapkan memang. Nggak itu tujuanku. Penting mereka cerdas. Saudara-saudara Muslim kita pun tidak mudah terpapar dengan ajaran mereka, itu aja. Itulah memang kacang lupa kulitnya bro, maklum aja lah. Ya pernah aku masuk Komal, dia buka Komal.
Pernah sekali lah, pernah sekali. Udah cukup itu aja sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kalau sampai keluar pun sampai ke dia pun nggak masalah, saya mah nggak ada takut aku sama siapapun. Kalau memang benar. Assalamualaikum Bang Bender, Bang Jasin, ketemu lagi. Salam bang. Para peristiwa coy Bang Jasin ini ya Surabaya. Oh Surabaya ya bang. Bang Erik, Madura ya, Bang? mohon Madura ya? ini cuma saya kasih Oh aja. Madura ya bang. Itu soal Tante Mika itu lah nggak enak badan mulai hari apa ini? Hari Rabu udah gak muncul, lagi sakit orangnya. Iya kemarin kan masih aktif bang. Iya kemarin di komarnya Bang Andal sama ini siapa? Di sana Unireva. bayarannya besar. Unireva. Selalu dia di situ karena dia buka koma Ya, sendiri. ya. Kadang di itu di Nita juga kok. Meskipun dia kayak kalau memang dibutuhkan, kalau memang situ banyak hotel-hotelnya sekiranya itu memang dia masuk. Kayaknya saya sering gitu, nggak istilahnya meskipun nggak dalam artian itu entah itu banyak saweran atau gimana itu yang penting kan dia itu sering masuk siapapun kayaknya. Gitu saya maaf saya bukan kayak gitunya. Cuma kapan hari hanya berapa menit nggak sana sampai 1 jam dia nggak enak badan. Hari apa itu malam Rabu kalau nggak salah di komernya di itu Masalahnya udah enakan. Iya Miska benar Miska Di sebelah itu udah kayak Miska Vita. Iya Miska itu nggak enak badan ya, merasa setengah jam udah turun, merasa nggak enak badan dia. Malah Mbak Jaselin ada situ waktu itu Mbak Jaselin ya. Malam-malam. Mbak Jaselin ya. Jam berapa ya? Kalau malam biasanya saya offline sih. Enggak, itu perkiraan jam 9:30. Kurang tahu ya saya ya. Lupa Mbak Jaselin, ada Mbak Jaselin ada kok. Malam Rabu kalau salah apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Iya. Bang, siapa bang? Banyak yang kayak gitu. Nama Ben. Semua nggak murni. Dakwah itu nggak ada. Iya, kalau saya selama sih memang nggak harapkan saya gitu Bang Erik. Saya juga intinya nggak pernah kasih apapun. Saya cuma intinya ikut, kalaupun bisa bantu, meskipun entah berapa ucapan, entah kata itu saya bantu. Kadang nggak kepingin istilahnya kayak kita cari apa dan sebenarnya kita memang berjuang. Saya kira gitu. Nilai tanah. Kalau kita memang menyampaikan kalau ada yang ngasih itu rezekiku. Kalau nggak ada ya udah aku nggak mau mencari. Nggak pernah. Mulai awal saya nggak pernah. Meskipun nggak pernah. Ya cuma ini saya gitu mau bantu yang saya bisa. Itu aja yang saya miliki. Meramaikan. Gitu. Enggak, niatku meramaikan. Ya, ini meramaikan. Bahas apa ini kok kayak denger Tante Mika diomongin kenapa ini? Ini Bang Erik ini loh, kok nggak pernah muncul. Tante Mika, lagi di komentar bisa gitu. Nggak Natali. Oh, iya kita berpikir positif aja lah kan. Dakwah kan bisa di mana aja. Gitu. Mungkin memang ada sakit. mungkin ada pertimbangannya. Oh mungkin di room sana butuh yang karakter debaternya kayak Tante Mika kan kita nggak tahu kan biar menyebar kemana-mana gitu kan kita sih kemana-mana kok Tante Mika sekarang. Iya bang. Cuma karena badan. Kapan hari itu bawa sakit itu. Jangan dibahas. Soalnya kita di sebenarnya semua tujuannya sama ya. Kita tujuannya dakwah. Jadi mau caranya gimana, mau dimanapun, kita bisanya mensupport aja. Betul. Mau di rumah manapun, selama yang disampaikan itu untuk kebenaran Islam sih, kita nggak masalah kan gitu. Betul, saya setuju. Mbak Natali. Jangan sampai kita terpecah kayak para kafirun gitu ya. Ya, malah kita harus kuat sebetulnya gini. Kita harus kuat. Nah, gitu, harus kuat. Meskipun kita ya memang kita ini memang modal ini itunya mandiri lah. Kalau bisa kan kita istilahnya kalau bahasa Arabnya kita tomak, mengharapkan sesuatu. Kita menyampaikan sesuatu jangan tomak. Kalau kan nggak ikhlas nanti Allah aja ya nanti yang balas. Kelihatan bang. Iya memang enggak ya itu memang alam itu urusan dia. Yang penting kita niatkan dulu kita aja Bang Erik, cuma saya gitu aja.
Mulai dari awal Tahu nggak kalau pernah saya di dikasih mana aku coba apapun. komal kecil, komal kucang coba berjam-jam aku di sana. Nggak ada. Yang aku harapkan antam hoten, hajar hoten sesuai narasiku. Ya, Malai gitu komal sama. Zion, ku antam hoten, nggak ada juga. Ya nggak apa-apa sih bang, soalnya gini loh bang, aku pribadi pun kalau mau naik komal sebenarnya kita kan nyaman-nyamanan gitu loh bang. Ya Betul. misalnya aku lebih nyaman di komal bang Blender, aku lebih nyaman di komal bang Erik mungkin misal seperti itu ya. Aku lebih nyaman di komal ini si A si B si C. Sebenarnya kan kita karena apa ya, kita kan berteman kan komunikasinya aja sih, kita nyambung apa enggak gitu aja sih. Silaturahim, silaturahimnya. Silaturahminya. Betul, Tapi betul. nggak ada berpikir oh karena dia begini karena dia begitu Betul. enggak sih. Kalau saya gitu Mbak Natali, nggak itu ngomong kita itu ada. Jangan kita misalnya tomak. Nah, kalau tomak nanti kan misalnya sesuatu mau apa? Ya itu tadi kalau ya memang semuanya itu kita dari kita sendiri lah. Cuma gitu Siapa aja. yang bilang turunkan Oh ya ini saja? mohon maaf mau diturunkan mau sholat duhur sebentar udah setengah satu Turunkan mau saja siapa itu? Maksudnya siapa? Kenapa? mau Udah diturunkan turunkan mau aja. sholat dulu. Mau sholat dulu. Iya Pak, Abang, makasih abang Pak. orang Madura, abang orang Madura bang. Sidoarjo. Logatnya kayak Mbak Madura. Jaslin tahu nih Mbak Jaslin Surabaya. Mbak Natali Malang, Arema. Iya dah. Mbak Natali. Surabaya semua itu. Mbak Natali Jawa Timur semua. Malang kan? Iya, Arema. Arema Jawa Ya yo, Timur. aku harus Sidoarjo. Deltras. Aku lantaran udah ditakdirkan lahir di Sumatera nih, kalau aku Jawa juga nih pasti. Oh, Dari Solo. di Sumatera mana? Medan. Medan. Di situ kan alhamdulillah banyak Bang Faruk. Kan saya Mbak Esti juga kan ada situ juga banyak. Pasar Ibu itu kan udah itu udah jadi sekarang. Cece Jesi ini di Surabaya berarti Cece Jesi di Surabaya. Surabaya, Jaslin. Oh, isu silaturahmi insya Allah ini ya. Surabaya ini Mbak Natali, asli Surabaya. Asli Surabaya. Saya sering juga Mbak Jaslin ini. Malah Mbak Jaslin semuanya masuk meskipun koma kecil besar kalau aku udah juga sakit masuk hati, kok, Mbak Jaslin ini. kalau aku udah sakit hati, Ya, gitu mohon maaf. kalau aku udah Diturunkan sakit sholat hati, dulu. tetap itu. Ya, Kalau ya, aku ya. mohon ya semuanya. Mbak Natali, mohon Iya, diturunkan. iya Pak. Ya, Oh iya, assalamualaikum betul semuanya. ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut cari oten, kita nyari oten ya. Tapi selama ini dia belum pernah nyenggol aku. Kalau nyenggol aku biar mencret buat anak tuh mencret. Nggak bisa bergerak buat. Nah itu aja lah. Belum pernah ya. Jangan coba dia nyenggol aku di komal. Kalau itu nggak akan bisa buat komal lagi buat dia. Lanjut.